Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. H-2 menjelang pertandingan penting, timnas Indonesia akan menjamu Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3, dan timnas Cina sudah tiba di Jakarta pada hari Senin kemarin sore ya. Dan tentu timnas Cina datang ke Jakarta, mereka punya motivasi yang tinggi dan juga mereka punya modal yang bagus, karena di pertemuan pertama ketika bermain di Cina di Stadium Qingdao saat itu pada bulan Oktober lalu, timnas Cina berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1 ya. Pelatih dari Cina, Branko Ivankovic, membawa 26 pemain ke Jakarta, dan memang ya mayoritas, sebagian besar itu hampir sama pemain yang dibawa ke Jakarta ketika bermain di pertemuan pertama di Qingdao Stadium. Tetapi memang ada beberapa juga yang tidak dibawa, salah satunya yaitu striker mereka ketika di putaran pertama atau di pertemuan pertama yang menjebol gawang Martin Paes saat itu, yaitu adalah Behram Abdulweli ya, kalau tidak salah. Abdulweli ini tidak dipanggil di pertandingan untuk nanti hari Kamis oleh pelatih Branko Ivankovic, karena memang si Abdulweli ini performanya di klub saat ini sedang menurun ya. Dari total 13 laga yang dijalani oleh klubnya, Abdulweli hanya memainkan 8 laga dan sama sekali tidak mencetak gol. Jadi Abdulweli ini tidak dibawa oleh Branko Ivankovic di 26 pemain yang dipanggil. Nah, tetapi walaupun salah satu pemainnya itu tidak dipanggil, tentu Cina juga masih punya kekuatan lain atau senjata lain ya. Tentu penyerang utama mereka yang bernama Zhang Yuning ya. Ini adalah penyerang utama timnas Cina yang saat ini dia berseragam Beijing Guoan yang bermain di Liga Super Cina. Tentu ketika kita mendengar namanya, pastinya kita sebagai fans timnas Indonesia tidak asing dengan nama Zhang Yuning ini, atau mungkin ada beberapa juga yang lupa dengan namanya, tetapi ketika melihat sosok pemain ini tentu pastinya kita tidak asing, karena memang Zhang Yuning ini ketika di pertemuan pertama di Qingdao Stadium Oktober lalu, si Zhang Yuning ini berhasil menjebol gawang Martin Paes dan membantu Cina menang 2-1 atas Indonesia kala itu. Nah, tentu ini menjadi sebuah sinyal bagi timnas Indonesia ya, khususnya bagi lini pertahanan kita, bahwa memang kita harus waspada ya. Walaupun kita tahu bahwa secara kualitas tentu melihat Cina dan timnas Indonesia ini, jika dibandingkan tentu secara kualitas kita di atas Cina ya seharusnya gitu. Walaupun di dalam lapangan, di atas lapangan, hasil itu terkadang berbicara lain gitu ya. Bahkan ketika di pertemuan pertama pun, ketika kita kalah melawan Cina di Qingdao Stadium saat itu, kita menguasai jalannya pertandingan ya. Tetapi hasil akhir Cina yang bisa mengalahkan timnas Indonesia saat itu gitu. Jadi memang secara kualitas kita cukup mumpuni dibandingkan dengan Cina saat ini. Tetapi Cina juga jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh, karena memang ya itu tadi, di atas lapangan itu hasil bisa berbicara lain gitu. Nah, jadi si Zhang Yuning ini tentu walaupun di klubnya dia saat ini performanya sedang menurun, dari 13 laga klubnya memainkan Liga Super Cina, dia bermain sebanyak 12 laga dan hanya mencetak 2 gol, tetapi dia tetap dipanggil oleh pelatih dari Branko Ivankovic tentu untuk
bisa diandalkan di lini penyerangan timnas Cina ketika akan menghadapi Indonesia pada hari Kamis nanti. Nah, dan si Zhang Yuning ini juga mengatakan bahwa ketika dia diwawancara oleh media bahwa mereka timnas Cina ini sudah melakukan training camp juga di Shanghai secara intensif, dan para pemain semua juga sudah melakukan sesuatu hasil yang maksimal baik secara taktik maupun teknik gitu. Jadi memang timnas Cina ini kalau tidak salah mereka itu sudah melakukan persiapan ya sejak tanggal 24 atau 25 Mei, dan dari 26 pemain yang dibawa ini tentu terus digembleng oleh pelatih Branko Ivancovich itu untuk bisa mengendalikan nanti atmosfer tekanan di Gelora Bung Karno, karena memang menurut si Zhang Yuning ini ketika bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta itu tidaklah mudah, karena memang tekanan dari supporter itu tentu pastinya sangat tinggi ya atmosfernya, tetapi mereka menjadikan itu motivasi untuk bisa membawa hasil positif gitu. Jadi si Zhang Yuning ini tentu punya pengalaman sebanyak 40 caps bersama timnas Cina sejak debutnya pada tahun 2016 lalu, dan sudah mencetak 7 gol untuk timnas Cina. Nah, tentu ini menjadi senjata dari timnas Cina saat ini untuk melawan Indonesia pada hari Kamis nanti gitu. Apalagi si Zhang Yuning ini juga punya naluri gol di momen-momen krusial. Maka dari itu tentu lini pertahanan dari timnas kita, timnas Indonesia, harus waspada dengan sosok pemain yang satu ini. Apalagi sebagai seorang penyerang utama, sebagai seorang penyerang tengah, sebagai seorang ujung tombak, si Zhang Yuning ini punya postur yang cukup ideal ya, dengan tinggi badan 185 cm, tentu dengan tubuh yang cukup kekar juga. Nah, itu tentu harus diwaspadai oleh lini pertahanan timnas Indonesia ya, khususnya bagi El Capitano ya, sang kapten Jair Zes, tentu harus mengawal ketat si Zhang Yuning ini jangan sampai memberikan ruang atau celah sehingga dia leluasa untuk bisa melakukan pergerakan, apalagi memberikan ancaman ke gawang kita gitu, seperti itu. Jadi memang yang harus diwaspadai dari timnas Cina ini ketika pengalaman dari pertandingan di pertemuan sebelumnya tentu adalah mereka bermain dengan skema bertahan, dan tentu transisi bertahan ke menyerang mereka itu yang sangat luar biasa ya, benar-benar perlu diwaspadai. Apalagi mereka selalu mengandalkan umpan-umpan long ball, umpan-umpan direct ke depan ke lini pertahanan langsung. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jadi ketika para pemain bertahan Cina ini melakukan umpan-umpan direct pas ke depan, tentu si Zhang Yuning ini bisa memanfaatkan apabila ada celah-celah kosong di lini pertahanan kita. Nah, itu yang bahaya. Jadi semoga nanti lini pertahanan kita tentu yang digawangi oleh El Capitano Jair Zes bisa meredam si Zhang Yuning ini di lini serang dari timnas Cina gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.